Shalom, selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya Eden dalam Solution Talk Show. Ini adalah episode kelima. Hari ini kita akan berbincang dengan seorang narasumber, seorang penyanyi yang menjadi seorang pendeta atau hamba Tuhan. Melalui talentanya memberkati banyak orang. Langsung saja saya perkenalkan wanita di sebelah saya, seorang ibu yang luar biasa. Shalom ibu, apa kabar? Puji Tuhan, diberkati. Haleluya. Harus dikenalkan dulu kepada para pendengar yang ada di rumah. Nama saya Monica Martin. Saya biasa pakai Martin karena Martin adalah nama suami saya. Saya punya 4 orang anak, Eden, Stephen, Christina, dan Yehuda. Oke, kalau Anda mungkin melihat wajah kami berdua mirip, hari ini ada spesial karena saya mewawancarai ibu saya sendiri. Well, tadi di awal sebagai headlight kita sampaikan bahwa ibu adalah mami adalah seorang penyanyi yang menjadi seorang hamba Tuhan. Mungkin dapat diceritakan secara long story short ya, cerita yang singkat, bagaimana perjalanan ibu menjadi seorang hamba Tuhan yang melayani dengan talenta. Kalau berbicara tentang masa lalu, latar belakang, seorang penyanyi identik dengan dunia malam, hidupnya tidak beres, tidak semua penyanyi. Tetapi saya waktu itu adalah seseorang yang hidup dalam pergaulan bebas, tentunya pemirsa tahu pergaulan bebas seperti apa. Saya tinggal dengan suami saya tanpa adanya nikah. Saya juga seorang penjudi. Berarti tinggal sama-sama, saya juga seorang pesina. Dan saya tidak malu untuk latar belakang saya. Tapi waktu saya berjumpa dengan Kristus, kehidupan saya totally berubah. Waktu itu ketemu dengan papi, ketemu dengan papa, itu di usia berapa dan akhirnya tinggal sama-sama? Tahun 83 berarti saya 23 tahun. 23 tahun dalam kondisi menjadi seorang penyanyi waktu itu sudah pasti ya kan? Nah, bagaimana, apakah ada, karena kan kalau misalnya kita bilang soal kebudayaan orang timur, pasti kan untuk tinggal bareng itu kan masih sesuatu yang tabu, sesuatu yang tidak bisa. Nah, pasti kan ada konfrontasi dari keluarga papa dan keluarga mama nih, keluarga ibu dan keluarga ayah. Bagaimana cara mengatasi hal itu? Pasti pertentangan, ya pasti ribut lah. Dari keluarga memang tidak setuju dan memang kalau dibilang kebudayaan orang timur itu tidak ada. Iya. Dan saya melihat cara hidup yang bebas, jadi saya menikmatinya. Banyak orang yang menegur saya, saudara-saudara saya yang menegur saya, kakak-kakak saya yang menegur saya, tetapi saya bilang ini Keputusan saya sendiri. keputusan hidup saya dan ini adalah jalan hidup saya. Ini mau gue, lu nggak usah ikut campur. Seperti itu pandangan saya waktu itu. Jadi apa yang saya lakukan, yang saya tahu sekarang itu tidak benar, dulu saya lakukan dan saya enjoy di dalamnya. Hal-hal apa maksudnya yang tidak benar? Mungkin kan orang gini, karena kan saya pandangan orang, penyanyi itu memang kita nggak bisa pukul rata. Penyanyi kan tidak semuanya seperti itu. Tapi kan memang waktu itu, di momen itu kan ibu atau mami kan memutuskan untuk saya mau pilih hidup seperti ini. Pasti kan hal-hal yang jahat seperti apa sih yang orang-orang ingin dengar? Tadi dibilang saya dan suami saya atau saya dengan boyfriend saya, papinya dia, kami memutuskan untuk tinggal sama-sama. Itu berapa tahun ya? Hampir 9 tahun sebelum kami diberkati. Tanpa pernikahan, penuh dengan kontroversi. Ya, bukan itu saja. Berjudi, minum minuman keras, seorang perokok. Jago itu tuh. saya jalani semuanya karena kami hidup di dunia malam. Saya hidup di dunia malam. Waktunya orang tidur, kami mulai bekerja dan kami pulang waktu orang bangun. Kami tidur. Oke. Dunia seperti itu yang saya guliti selama hampir 15 tahun. 15 geluti. Sorry, geluti. Saking mungkin terlalu grogi ya. Iya. 15 tahun menggeluti, orang tidur saya bangun, orang bangun saya tidur. Oke, lalu sekarang orang kan pasti mau tanya nih, ini kapan nih akhirnya jadi seorang pendeta? Karena kan kalau misalnya kita bilang soal dunia malam, soal kehidupan sebagai seorang penyanyi, apalagi yang disanjung-sanjung orang karena suara yang indah, kan begitu. Nah, turning point-nya itu di momen apa? Sekali waktu, biasanya saya dari latar belakang
papi saya adalah seorang pelayan di gereja dan norma-norma tentang kehidupan kekristenan ya saya tahu, kami tahu dari kecil. Nah, waktu saya jalani hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran, hati nurani saya mengatakan bahwa ini tidak benar. Nah, waktu saya tahu ini tidak benar, saya kepingin kembali. Ada hasrat untuk Ada hasrat untuk kembali. Waktu saya kembali, saya melakukan sesuatu yang saya rasa itu rutinitas ke gereja. Waktu saya ke gereja saat itu saya ingat, saya bilang Tuhan gereja ini terlalu jauh. Masih menawarkan gereja ini terlalu jauh. Waktu itu tinggal di mana dan gerejanya di mana? Saya di Sanur. Dan waktu itu saya bilang gereja terlalu jauh, jadi saya kepingin untuk gereja yang dekat. Jadi di mana mobil berhenti, di situ saya turun. Waktu saya turun di gereja itu, ada satu gereja kecil. Waktu saya masuk di situ, saya melihat orang-orang memuji Tuhan dalam keadaan ekspresi mereka yang bebas. Dan waktu firman Tuhan disampaikan, saya tahu bahwa itu firman buat saya. Yang mengatakan bahwa bertobat kamu. Di hari itu, di hari saat Minggu itu. Hari Minggu itu bertobat kamu. Dan saya tidak tahu bahwa sesuatu dari dalam saya membuat saya waktu saya masuk di situ, akhirnya saya pikir selama ini saya sudah melenceng terlalu jauh. Tetapi waktu pulang dari gereja saya lakukan lagi. Jadi up and down gitu. Ya, tetapi itu adalah saat pertama untuk saya kembali ke gereja. Minggu selanjutnya saya ke gereja, masih berkompromi ke gereja, tetapi menyelesaikan untuk tinggal bareng dengan suami saya dengan itu tidak pernah dilepaskan. Sampai terjadi satu kali waktu, waktu saya masuk gereja, saya tahu bahwa hal ini sudah tidak benar. Waktu saya tahu hal ini sudah tidak benar dan saya mengambil satu keputusan untuk meninggalkan masa lalu saya, meninggalkan segala sesuatu dan kembali kepada Tuhan. Pada saat saya ingat pada saat waktu itu ibu saya mau meninggal ya. Tahun berapa itu? Omaku berarti, ya. omaku nih pemirsa. Ya mungkin 92. Saya udah lupa. Waktu nenek meninggal, waktu ibu saya meninggal, di situ saya tahu bahwa saya perlu Tuhan. Dan itu saat saya kembali kepada Tuhan. Dan itu tidak gampang. Waktu kembali kepada Tuhan itu tidak gampang. Untuk meninggalkan sesuatu yang sudah nyaman. Saya nyaman di waktu itu. Uang, kesenangan, itu saya harus tinggalkan. Semua itu sangat tidak gampang. Sampai akhirnya kepingin kembali. Tetapi dalam hidup ini, untung saya punya satu orang mentor yang benar-benar dia kunjungi dan dia mengajak saya terus dan terus tidak bosan-bosannya untuk panggil saya. Sehingga saya ada sampai saat ini. Itu untuk waktu saya kembali. Dan benar-benar saya kembali tapi benar-benar memerlukan waktu yang sangat lama. Nah, dari momen ketika oma saya, berarti mama dari ibu saya meninggal, itu kan muncul pertanyaan. Akhirnya kembali ke Tuhan, turning point-nya di situ, mulai mencari Tuhan tapi jatuh bangun. Nah, itu jangka waktu berapa lama kira-kira? Biar pemirsa juga tahu ternyata kan dari dunia keartisan, dunia nyanyi itu kan sudah biasa hidup dengan uang. Apakah setelah bertobat itu masih tetap memegang jumlah uang yang selama ini jadi kenyamanan? Atau justru karena mengikut Tuhan malah keartisan itu sudah tidak lagi punya nilai? Waktu saya tahu, kesadaran saya waktu saya tahu bahwa saya orang berdosa. Saya meninggalkan dunia nyanyi. Uang yang biasa saya hasilkan habis begitu saja. Mobil yang saya punya dijual karena saya harus hidup. Waktu itu anak-anak sudah mulai lahir. Dan kenapa waktu itu mobil dijual? Barang-barang habis itu karena saya tahu bahwa yang selama ini saya lakukan itu salah, keliru dan tidak benar, tidak sesuai dengan firman. Saya ke gereja waktu saya dengar bahwa perilaku hidup saya itu tidak sesuai dengan firman, saya mengambil keputusan untuk cut diri saya, untuk meninggalkan hal-hal yang membawa keuntungan buat saya. Dan waktu saya meninggalkan hal itu tidak gampang. Biasa saya memegang uang banyak, saya punya semua di rumah, saya harus berpisah dengan hal-hal itu. Dan waktu saya mengambil keputusan untuk kembali kepada kebenaran, saya mulai start dari nol. Dan untuk menyambung hidup saya sudah tidak kerja. Saya meninggalkan semuanya itu, dan apa yang saya lakukan, saya mulai menjual apa yang selama ini saya kumpulkan. Mobil-mobil dijual,
2 mobil saya dijual, semua barang-barang saya diangkat, segala sesuatu sampai akhirnya saya tidak punya apa-apa. Dan pada saat itu saya melihat suami saya sangat kecewa. Dia bilang kita jalanin hidup aja. Orang tidak pernah tahu keadaan kita. Betul, orang tidak pernah tahu keadaan kita. Tetapi kita tidak bisa membohongi hati nurani kita. Betul. Jadi akhirnya saya mulai kembali, saya bertanya, engkau siapa Tuhan? Saya tahu bahwa manusia tidak ada yang bisa menolong saya. Jadi saya tahu pertolongan saya hanya dari engkau. Pada saat itu saya kembali cari kebenaran Tuhan, saya masuk, saya bergaul dengan Tuhan. Disitulah saya bertemu dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan saya berpegang sampai saat ini. Ada nggak hal unik kalau tadi kan karena papi bertentangan nih. Kita kan harus menyambung hidup. Orang nggak tahu situasi kita. Karena kita terbiasa dengan hal-hal yang nyaman buat kita. Akhirnya mami bilang, enggak, saya nggak mau nyanyi lagi. Nah itu kan pasti ribut nih sama papi. Nah cara dari mencari Tuhan antara mau melepaskan yang lama sama yang mau masuk ke hidup yang baru, pasti kan ada sesuatu yang unik. Mungkin baca Alkitabnya atau dengan gaya bagaimana, berdoanya dengan gaya bagaimana, mungkin bisa di-sharingkan. Sebenarnya itu keputusan dari saya. Dan waktu itu memang suami saya stres sekali karena penghasilannya sudah tidak utuh lagi. Tetapi saya sudah mengambil keputusan saya tidak mau lagi masuk di dunia itu. Saya berhenti, buku-buku lagu saya bakar dan saya membiarkan suami saya yang Tetap bekerja. Saya tidak bekerja. Dengan tidak bekerja suami saya kadang-kadang artis, kayak kadang-kadang penyanyi itu kadang-kadang pasang surut. Ada, tidak ada ya. Tidak ada. Tetapi dari situ saya baru tahu bahwa melatih iman saya untuk berpegang kepada Tuhan. Untuk hal-hal yang saya rasa menguntungkan, tetapi di satu sisi saya harus kembali kompromi, saya membuat tembok yang sangat tinggi. Berarti kan itu bisa dibilang living by faith. Hidup waktu itu, apakah posisi kita semua sudah komplit berempat atau masih ada saya dan adik yang nomor 2? Kondisi waktu Mami bilang, oke, saya stop nyanyi, aku nggak mau nyanyi, kamu aja yang kerja, saya stop, saya bakar buku-buku saya. Waktu itu sudah ada kita berempat atau belum? Sudah ada 3 orang. Oh, aku adik-adik berdua. Nona, Evan, dan Kitty. Dan itu kan pasti headache banget karena kan ya itulah. Kalau saya kayak Bapak Ibu yang pendengar tahu bahwa seseorang yang biasanya hidup enak terus tidak enak, hidup living by faith. Nah, caranya membesarkan anak-anak dengan gaya hidup yang living by faith itu seperti apa? Saya mulai berhamba kepada orang lain. Saya melepaskan semua nama besar dulu. Saya melepaskan yang dulunya punya uang banyak. Waktu itu betul-betul sudah tidak ada apa-apa. Karena saya tidak bekerja, tidak ada apa-apa untuk makan. Saya ke gereja dan saya katakan buat hamba Tuhan di situ, Pak, saya titipkan anak-anak saya, yang penting mereka makan, saya kerja apa aja. Dan di situ saya mulai bekerja di gereja, mulai dari gosok kamar mandi. Saya mulai cuci WC, cuci pakaian hamba Tuhan, bikin bersih gereja. Yang penting anak-anak saya bisa makan. Dan ini terjadi bukan sehari, bukan sebulan. Setahun saya lakukan. Kadang-kadang ada perasaan malu. Yang dulunya saya mau dibilang memberi persembahan ke gereja itu, yang dulunya mau dibilang saya memberi perpuluhan di tempat itu besar. Tetapi sekarang saya harus berhamba untuk menjadi bekerja untuk menggosok kamar mandi. Tetapi saya melepaskan keegoisan saya melepaskan segala sesuatu yang egois. Saya melepaskan semua itu, yang saya pikirkan yang penting anak-anak saya bisa makan. Itu saja yang ada di pikiran saya. Tetapi ternyata saya tahu bahwa sementara saya dilatih untuk hidup dengan iman. Pada saat itu. Jadi akhirnya waktu mulai berlalu, saya mulai terbiasa dengan hal itu. Dan saya tahu bahwa itu mulai membentuk karakter saya. Bahwa pekerjaan itu mau bekerja apa saja, yang penting itu ada di dalam kebenaran. Itu tidak mengurangi nilai apapun juga.
Oke, jadi begitu pemirsa, seorang bisa dibilang donatur terbesar di gereja, pemberi persembahan terbanyak di gereja waktu itu. Kalau saya dengar cerita dari mama saya dulu, bagaimana segala keperluan-keperluan gereja yang dilengkapi dengan uang itu, tapi justru jadi seorang yang mencuci kamar mandi hanya untuk kami supaya kami bisa makan waktu itu. Nah, setelah proses pendewasaan itu, momen apa yang akhirnya memutuskan untuk mami saya harus memberi diri melayani Tuhan diperlengkapi? Setelah saya masuk di gereja dan saya dibaptis dengan Roh Kudus, setelah itu kerinduan saya, keinginan saya hanya membaca firman, memuji Tuhan, dan berbicara dengan Tuhan melalui doa. Dan aktivitas ini saya lakukan sehingga sekali waktu saya mendengar sendiri, audible, mendengar suara bahwa pergi dan doakan salah satu perempuan yang saat itu mengalami pendarahan. Terus saya, siapa yang berbicara? Tetapi ada suara lagi yang mengatakan, pergi doakan dia dan katakan buat dia, kalau dia berubah dari cara hidup dia, aku Allah yang menyembuhkan. Dan waktu saya mendengar hal kedua kali suara itu, saya memutuskan untuk mendatangi perempuan yang mengalami pendarahan itu, dan itulah awal perjalanan pelayanan saya. Itulah orang pertama yang saya layani sampai saat ini. Itulah pertama kali saya masuk dalam pelayanan. Dan setelah saat itu keinginan ada, karena firman saya sudah baca banyak nih. Iya. Jadi keinginan dalam diri saya untuk pergi kasih tahu tentang Yesus yang saya tahu ini, saya mulai berjalan untuk membagikannya kepada orang-orang. Dan akhirnya tanpa terasa dari satu orang ke orang lain, dari satu orang ke orang lain, itu kesenangan, merupakan kesenangan yang saya jalani. Dan waktu saya pergi melakukan hal itu, saya meninggalkan anak-anak dengan suami saya. Keadaan perekonomian tidak berubah. Seolah-olah tidak berubah. Dan benar-benar suami saya mau dibilang sampai tidak tahu lagi mau katakan apa. Tetapi karena keputusan sudah dibuat dan akhirnya mungkin terpaksa dia mengikuti. Jadi oke, ikutlah kamu pelayanan, tetapi jangan pernah memaksakan saya untuk ikut kamu dalam pelayanan. Tugas saya sebagai suami menjaga anak-anak. Kamu pelayanan saya dorong, tetapi kamu jangan memaksakan saya untuk ikut dalam pelayanan. Jadi sampai saat ini, sampai hari ini, dia tidak pernah ikut dalam pelayanan. Tapi sifatnya lebih mensupport pelayanan. Nah, apakah dari buah-buah hasil penginjilan door to door, kita bisa lihat bagaimana sih responnya orang-orang setelah melihat perubahan dari yang pasti kan orang sudah kenal. Ini kan Mona yang dulu penyanyi nih, kenapa tiba-tiba jadi penginjil? Nah, bagaimana respon mereka? Apakah ada yang kontradiksi? Apakah ada yang suka tidak suka atau bagaimana? Pro kontra itu ada di mana-mana. Pro dan kontra itu ada di mana-mana. Tapi saya punya sesuatu dalam diri saya. Orang punya mulut, saya punya hati. Waktu saya mengetahui kebenaran, saya akan pergi bagikan kepada orang lain. Entah apa perkataan orang, apa yang orang lain bicara kepada saya, itu masalah dia. Masalah saya, apa yang saya tahu, saya bagikan kepada orang lain. Saya berjalan dan saya membagikan hidup saya kepada orang lain. Saya sejajar, ini hidup saya, dan ini kebenaran firman Tuhan, saya combine. Nah, itulah bentuk pelayanan saya. Tapi respon orang-orang memang masih tetap pro dan kontra. Banyak pro dan kontra. Apa karena mereka melihat, oh Mona lu ngomongin firman, padahal kan kita tahu background kamu dulu begini. Apa mungkin itu jadi the big reason, alasan terbesar? Tapi mereka melihat perubahan hidup saya. Mereka melihat perubahan hidup saya. Jadi inilah hidup. Iya. Nah, yang pendengar juga di rumah mungkin ingin tahu. Nah, setelah seorang yang melayani door to door penginjilan. Nah, sekarang bagaimana seorang Monica ini membesarkan anak-anak dengan cara yang sedikit unik. Karena mungkin Anda tidak tahu bagaimana cara mami saya mendidik kami di rumah. Dengan versi setelah menjadi seorang hamba Tuhan. Waktu saya berjumpa dengan kebenaran, hidup saya berubah. Saat itu juga
saya merubah anak-anak saya tahu bahwa saya harus pakai tangan besi dan kadang-kadang banyak orang yang kurang setuju dengan apa yang saya ajarkan kepada anak-anak saya. Tapi itu yang saya pakai dan sampai saat ini banyak orang tidak setuju. Masih tetap kontradiksi ya. Jangan seperti itu dalam mendidik anak-anak. Tetapi saya tahu apa yang saya lakukan. Dulu biarlah yang kalau sudah rusak biar saya saja yang rusak. Anak-anak saya jangan ikut-ikutan seperti saya. Maksudnya gini, kan orang nggak tahu nih kalau misalnya kita bilang tangan besi. Tangan besinya versi Mami kan mungkin dengan orang pasti berbeda. Tangan besi yang seperti apa yang dimaksud? Tangan besi sebenarnya bukan tangan besi. Ini ungkapan sebenarnya ya. Sebenarnya satu gaya hidup kalau mau dibilang. Gaya hidup seperti apa? Gaya hidup kamu bangun pagi, kamu baca Alkitab, kamu harus duduk menyanyi di hadapan Tuhan, kamu harus berdoa, baru saya kasih makan kamu. Kalau kamu tidak lakukan hal ini, kamu tidak makan. Dan karena saya mama, mereka anak, mereka tidak punya pilihan lain daripada lapar, ya udah. Kita nggak punya pilihan, kita nggak mau puasa kan. Jadi dulu kita bilang, kalau Mami bilang no Bible, no breakfast. Kamu nggak baca Alkitab, mama nggak kasih makan. Dan memang, tapi itu efektif buat kita. Tapi apakah sampai sekarang hal itu bukan hanya ke kita, tapi ke anak-anak rohani juga menjadi sebuah pengajaran bagi mereka? Ya, sekarang saya sudah tidak pakai no Bible, no breakfast lagi. Ya, tetapi saya tahu dasar yang saya tanam, saya tahu bahwa anak-anak ini bukan berarti mereka semua benar. Tidak, namanya anak-anak pasti melakukan kekeliruan dan ketidakbenaran. Tetapi at least mereka punya fondasi. Mereka punya dasar yang kuat. Waktu mereka mulai melenceng keluar, mereka akan ditarik masuk dalam kebenaran itu. Kalau kita flashback, melihat dari setelah Oma meninggal, bertobat, melayani Tuhan, memulai lagi dari awal. Kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan? Karena kan kalau semua orang sudah tahu, Mami tetap konsisten melayani sampai hari ini. Di sebuah gereja juga menolong seorang gembala sidang. Apa yang ingin disampaikan kepada para pendengar tentang perjalanan hidup seorang penyanyi yang menjadi hamba Tuhan? Dulu saya berputus asa. Dulu saya berputus asa menghadapi hidup saya. Waktu berlimpah dengan keuangan, saya pikir saya orang hebat. Tetapi waktu semuanya, saya tahu kebenaran, saya tinggal semuanya. Saya pikir, aduh hidup seperti apa. Saya suka lagu yang hidup yang putus asa tak berarti. Itu yang saya mau bagikan untuk saudara yang mendengar saat ini. Jangan putus asa dengan hidup saudara. Mungkin saudara punya cara hidup seperti saya, mungkin. Atau mungkin saya sendiri yang punya cara hidup yang tidak benar ini. Tetapi waktu saudara mulai merasa keluar dari kebenaran, jangan pernah takut. Waktu kita kembali ada stok pengampunan buat kita. Waktu kita kembali perubahan itu pasti terjadi. Dan saya belajar satu hal, waktu saya kembali Tuhan tahu Tuhan mau lakukan apa dengan saya. Dan waktu saya diubahkan, saya tahu saya bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Dan saya mau bagikan buat saudara yang melihat acara ini, jangan berputus asa dengan hidup saudara. Apalagi soal-soal makan, minum, pakai, Tuhan akan tambahkan buat saya. Yang saya mau katakan, garis bawahi, dulunya saya pegang uang banyak, setelah saya ambil keputusan, seorang wanita semuanya selesai, semuanya habis. Tetapi saya bisa membesarkan anak-anak saya. Dan salah satunya, yang ini dia gemuk sekali, berarti dia tidak kurang makan. Kami biasa bercanda seperti ini. Iya betul. Kalau saya saudara lihat, bisa saya simpulkan seorang wanita yang pada masa itu berjaya. Dari tahun 80-an menyanyi, orang mungkin kalau di kawasan hotel di salah satu daerah di Bali pasti mengenal ibu saya karena penyanyi. Seseorang yang biasa pegang uang, seseorang yang akhirnya berjumpa dengan Tuhan, meninggalkan gaya hidupnya seorang penyanyi menjadi seorang pendeta, akhirnya tetap konsisten melayani Tuhan sampai hari ini. Terima kasih untuk bincang-bincang kita hari ini. Senang sekali dapat chit-chat, ngobrol-ngobrol santai. TikTok enggak? TikTok boleh. Okay. Seperti ngobrol-ngobrol di rumah. Jadi kita berdoa biar dengan sharing kita hari ini, sharing Mami sebagai orang tua kepada kita semua dapat memberkati. Nah, sebagai penutup, karena Mami adalah penyanyi, satu lagu a cappella tanpa musik, karena kita nggak punya pemusik di sini kan masih social distancing. Menyanyilah untuk
setiap orang. Terima kasih sebagai penutup, saya selalu menyampaikan bahwa kehidupan kita selalu membutuhkan Tuhan. Ketika kita memberi diri kita untuk tetap dalam rules-nya Tuhan, Tuhan mampu membuka hal-hal yang indah di depan kita dan kita mengerti nilai sebuah kehidupan. Saya Nona. Saya Monica. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan menyanyi sebuah lagu. Hidup yang putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa pengharapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahku, jalan hidup yang penuh kegagalan, ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku. Tuhan Yesus memberkati. Thank you. So good. Tetap saksikan kita di Solution Talk Show episode ke-6 dengan narasumber yang lain yang akan menguatkan kita bersama. Sampai jumpa minggu depan.